1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Seorang rekan yang berbeda kepercayaan berkata kepada saya bahwa dia sangat senang karena telah melewati 1 bulan berpuasa untuk menebus setiap kesalahan yang pernah dia lakukan. Dia percaya, sesuai dengan ajaran yang diterimanya, bahwa dengan melakukan hal tersebut, maka dosa-dosanya akan diampuni. Namun, ada satu hal yang menjadi pertanyaan di benaknya dan cukup mengganggu hatinya, yaitu apakah benar dosa-dosanya akan diampuni ketika melakukan ibadah tersebut? Pertanyaan ini muncul karena selama dia menjalankan puasanya, tidak jarang dia juga tergoda untuk berbuat dosa, entahkah melalui pikiran, perkataan, atau perbuatannya. Rekan saya ini berkata dengan jujur, dia seringkali gagal untuk mempertahankan kebersihan hatinya selama dia menjalankan ibadahnya tersebut. Justru, sepanjang dia melakukan ibadah tersebut, tidak sedikit dosa yang muncul karena dia tidak dapat menguasai diri dan emosinya, akibat menahan lapar dan haus. Hatinya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar telah menang atas dosanya? Sobat Inspirasi yang terkasih, kita bersyukur bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kemenangan yang kita terima bukanlah kemenangan yang diperoleh dari usaha kita sebagai manusia. Kemenangan yang kita peroleh bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan pula dengan meditasi atau bahkan dengan berpuasa siang malam tanpa makan dan minum. Tapi kemenangan yang kita dapatkan adalah kemenangan yang diberikan sebagai anugerah atau kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika kita merespon dengan cara percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka disinilah letak kemenangan kita sebagai orang percaya. Dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Justru, kita akan mengalami pengampunan dan penyucian dosa akibat dari keputusan kita untuk percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Sobat Inspirasi, satu hal yang sangat penting untuk kita pahami adalah bahwa usaha manusia untuk mencari pengampunan Tuhan atas dosa-dosanya dengan cara apapun tidak akan mampu menghapuskannya. Mengapa demikian? Yang pertama, karena seringkali manusia tidak pernah bisa konsisten dalam mempertahankan perbuatan baik yang dilakukannya. Kebanyakan manusia akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Namun, sekali orang itu mengecewakan dan menyakiti hatinya, maka sifat baiknya akan berubah menjadi jahat. Hal ini termanifestasikan melalui sikap membenci, menjaga jarak, yang akhirnya menyebabkan seseorang tidak lagi mau melanjutkan perbuatan baiknya itu. Itu artinya, tidak ada manusia yang sanggup berbuat baik secara konsisten sepanjang hidupnya. Yang kedua, sifat dan karakter manusia yang cenderung dikuasai oleh motivasi-motivasi yang tidak murni. Berbuat baik agar mendapat keuntungan, berpuasa agar terlihat sebagai orang yang taat, beribadah dengan rajin agar terlihat rohani dan lain sebagainya. Seringkali manusia berusaha menyogok Tuhan dengan hal-hal tersebut. Namun, Tuhan mengetahui kedalaman hati kita. Dia menyelidikinya dan mampu menilai hati kita, apakah hati kita murni atau tidak. Sobat Inspirasi, kedua karakter ini dapat terjadi karena ada benih dosa dalam diri manusia yang setiap saat bisa muncul dan menguasai hati dan pikiran manusia. Oleh karena itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Hanya Dialah yang dapat memampukan kita untuk dapat meraih kemenangan dan pengampunan dari dosa. Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Hanya melalui pengorbanannya yang sejati, kita dapat meraih kemenangan, bukan dengan usaha manusia yang sia-sia. Oleh karena itulah sesuai dengan firman yang kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 57, patutlah kita bersyukur karena kita telah meraih kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari rayakan hari kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur atas kesediaan-Mu berkorban bagi kami yang berdosa ini. Engkau telah memberikan kemenangan kepada kami dengan cara menjadi korban yang sejati untuk pengampunan dosa kami. Kami menyadari bahwa semua usaha manusia sia-sia dan tidak akan dapat memberikan kemenangan kepada kami atas dosa-dosa kami. Kami bersyukur dosa tidak lagi berkuasa dalam diri kami. Kami telah diampuni oleh-Mu. Kami telah beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Inilah kemenangan sejati yang telah kami terima dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.